Itu juga dengan rumah tangga konsumen. Anda bisa lihat kan pada saat sekarang ini banyak tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri. Kemudian ada lagi nanti orang luar yang bekerja di Indonesia. Nah, kegiatan tersebut juga mempengaruhi rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen ini nantinya dia juga akan bekerja ke luar negeri. Begitu juga dengan tenaga kerja kita di luar negeri, yang nantinya mereka sama-sama menghasilkan barang dan jasa. Apa kebocoran lain adalah investasi. Nah, di dalam menghasilkan barang dan jasa, produsen ini kan nantinya membutuhkan modal. Nah, modal itu ada nanti yang ditanamkan oleh investor, penggunaan uangnya oleh investor. Jadi nanti RTK menabung di bank. Nah, RTK menabung di bank. Nah, nanti bank ini nanti kan akan meminjamkan berupa modal kepada perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa. Untuk memperoleh hasil produksinya, terkadang kan perusahaan terkendala dengan masalah modal. Nah, bank menyediakan sejumlah data dalam penawaran modal kepada perusahaan. Nah, jadi Ananda, di dalam kita menjelaskan diagram aliran meningkat ini, nah, dibagi dia ke dalam 3 perekonomian. Coba lihat. Nah, 3 perekonomian, ada perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Kalau perekonomian 2 sektor apa tadi? Tahu yang mudah ketawa-tawa aja. Itu makanya ketika kita tidak memperhatikan dulu, kita tidak akan bisa menjelaskan apa yang disampaikan dulu. Nah, jika ini tidak bisa menjelaskan yang 2 sektor, ini tidak akan mampu menjelaskan yang 3 sektor dan 4 sektor. Nah, jadi ulang kembali, kalau yang perekonomian 2 sektor hanya terdiri dari RTK dan SPP, sedangkan yang 3 sektor terdiri dari perusahaan, rumah tangga konsumen dan kemudian yang keempat sektor rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga negeri. Yang harus Anda perhatikan adalah arah alirannya ini. Pokoknya kata kuncinya saja, rumah tangga konsumen ini dia kan pemilik faktor produksi. Apa dimilikinya? Ini dia yang 4. Sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Atas kepemilikan 4 faktor produksi ini nantinya ditawarkan kepada produsen. Nanti produsen membayar sejumlah uang atas barang dan jasa berupa apa? Ada gaji, ada upah, kemudian ada bunga, ada sewa dan laba. Kemudian apa yang dihasilkan oleh produsen atau faktor produksi tadi, barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi intinya apa di dalam kita mempelajari circular flow diagram ini? Arah aliran kegiatannya. Nah, secara garis besar di dalam circular flow diagram ini dia terbagi atas 3 pasar. Nanti mengenai jenis-jenis pasar, apa itu pasar, nanti akan dijelaskan pada materi berikutnya. Apa saja? Penawaran faktor produksi oleh RTK atau STP itu terjadi pada pasar faktor produksi. Jadi pasar faktor produksi adalah pasar tempat terjadinya penawaran faktor produksi oleh RTK atau STP. Sedangkan tempat terjadinya penawaran barang dan jasa oleh produsen kepada konsumen itu adalah pasar barang dan jasa. Sementara yang ketiga adalah pasar modal. Nah, di sini hak penggunaan uang oleh masing-masing sektor itu dilimpahkan kepada yang lain. Hak penggunaannya bukan uangnya. Misalnya tadi Ica mempunyai sejumlah uang. Kemudian karena memang sudah tidak ada misalnya kebutuhan lain yang mendesak, Ica serahkan ke bank sebagai tabungan. Tapi kan hak Ica atau penggunaan uang itu tidak hanya sebentar terlebih dahulu, yang nantinya akan digunakan oleh sektor lain atau sektor lain di dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Bagaimana yang lain paham? Nah, untuk pertemuan kita kali ini tadi telah buat. Jadi mengenai AKS
Ini Ibu bagikan LKS. Coba Fitra ambil ke depan. Nah, kerjakan di rumah. Besok sebelum kita masuk mengenai materi permintaan penawaran, Ibu akan melaksanakan quiz terlebih dahulu mengenai materi yang kita sajikan. Nah, masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, ini materi kita pada hari ya. Ya, hari dibagikan untuk dibuat. Jadi ini dikerjakan di rumah. Nah, kemudian besok dikumpul sebelum materi kita mulai pada materi selanjutnya. Ibu akan mengadakan quiz terlebih dahulu mengenai materi yang diberikan dalam pertanyaan saya. Nah, sebelum Ibu tutup, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Coba Lisa Mulia, simpulkan materi kita pada hari ini mengenai sirkular flow diagram. Sirkular flow diagram itu adalah aliran pendapatan di mana sirkular apa maksudnya Bu? Sirkular flow diagram. Sirkular flow diagram itu ada 3. Yang pertama itu model perekonomian 2 sektor, yaitu ada RTK dan ada RTP. Yang kedua, kegiatan ekonomi 3 sektor. Ada RTK, ada RTP, dan ada RTR. Yang keempat, yang ketiga, kegiatan ekonomi 4 sektor. Lalu tambahannya adalah masyarakat luar masyarakat ekonomi. Jadi, Ica dan yang lainnya bukan hanya diagram yang menggambarkan aliran pendapatan, tetapi juga pengeluaran. Jadi sirkular flow diagram ini adalah diagram yang menggambarkan aliran pendapatan dan pengeluaran pada masing-masing sektor perekonomian. Sektor perekonomian itu dilihat dalam 3 model perekonomian. Jadi ini dinamakan dengan model perekonomian. Nah, intinya jangan sampai arah aliran ini terbalik-balik. Nah, kita paham? Demikianlah materi kita hari ini mengenai AKS. Jangan lupa kalau dikerjakan di rumah. Kemudian Ibu akan mengadakan kuis pada pertemuan berikutnya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tiket argumen aku lupa. Mulai dulu kita habis. Nanti kita yang 9 selesai. Ada Ya. 9:20 kan? Iya. 9:20 sekarang 9:35. 9:50. Biasanya kita setelah info